Ya, baik. Saat ini saya akan menjelaskan tentang eh, topik ujian kita. Jadi, yang pernah saya sampaikan sebelumnya, yaitu eh, nomor satu ini yang telah kita bahas di kelas, yaitu ini tentang penjumlahan vektor, yang mana kita harus menyelesaikannya dengan dua cara, yaitu di sini kita harus mengerjakan eh, di sini sebutnya secara grafis atau geometri, dan yang berikutnya itu dengan cara analitik. Ini udah kita bahas di kelas dan saya udah berikan contoh soal terkait dengan yang di nomor satu ini. Nah, yang sekarang ini yang mau saya eh, jelaskan yaitu tentang di bagian nomor 2 ini, dan tentunya sekaligus dengan eh, nomor 3 dan juga nomor 4. Nah, tapi lebih fokus ke yang nomor 2 ini karena ini yang perlu dihitung. Jadi kalau ini cuma sebutkan dan jelaskan untuk sifat-sifat operasi dari dot product, cross product pada operasi perkalian vektor. Sedangkan kalau yang 4 ini yaitu hasil operasi. Jadi menentukan hasil operasi antar vektor satuan, baik itu dalam bentuk dot product maupun dalam bentuk cross product. Jadi pada dasarnya nomor 2, 3, dan 4 ini adalah jadi pada dasarnya nomor 2, 3, dan 4 ini adalah topik tentang perkalian vektor yang belum kita bahas di kelas. Nah, jadi saya akan jelaskan sekarang ya. Nah, untuk perkalian vektor ini saya akan menjelaskannya itu eh, mengacu ke referensi kita, yaitu pada buku karangan Mary L. Boas ini. Jadi Mathematical Methods in the Physical Sciences. Jadi di buku ini ada bagian yang menjelaskan tentang operasi vektor. Yaitu di sini kita lihat di isi bukunya di sini langsung saja. Di isi bukunya di sini itu di bagian ini, bagian 3, aljabar linear. Jadi di bagian 3 ini poin 4-nya itu vektor. Poin 4-nya itu vektor. Nah, kita buka saja untuk bagian yang poin 4 tentang vektor di sini. Oke, ini dia. Ini dia penjelasan tentang vektor yang kita sudah mulai untuk pembahasannya di kelas. Saya ambil bagian yang menjelaskan tentang perkalian vektor. Saya ambil bagian yang menjelaskan tentang perkalian vektor. Nah, jadi di sini bisa dilihat ini vektor, lalu ini besar vektor, magnitude of a vector, ini besar vektor. Lalu kemudian ini kita udah bahas di kelas. Yang berikut itu penjumlahan vektor. Ini kita udah bahas di kelas. Nah, yang saya mau lanjutkan sekarang itu adalah tentang ini, yang multiplication-nya, perkalian, multiplication, perkalian vektor. Nah, itu jadi saya mengacu ke buku referensi kita. Walaupun ditambah dengan ada beberapa bagian yang sudah saya sarikan di dalam slide kuliah yang sudah saya kirim. Jadi ini. Jadi untuk perkalian vektor, sini kita ketemu eh, perkalian skalar dengan vektor, kemudian perkalian vektor dengan vektor, yang kita akan ketemu dot product dan cross product. Baik, kita mulai saja. Jadi untuk bentuk perkalian vektor, untuk perkalian vektor, sebelumnya itu kita udah kenal ini. Jadi sebelumnya kita udah kenal komponen-komponen vektor, yaitu ini. Ini yang telah kita kenal sebelumnya, yaitu eh, satu buah vektor, misalkan ini vektor A, diuraikan menurut komponen vektornya dalam arah X, Y, dan kalau 3 dimensi dalam arah Z, itu bisa kita tulis vektor A sama dengan AX kali I. Jadi ini vektor satuannya IJK, di buku dicetak bold tebal, artinya ini vektor. Kalau kita tulis yang di kelas kan kita pakai tanda topi, I topi, J topi, K topi, dan ini boleh dibalikan, boleh di belakang, boleh di depan, nanti menyesuaikan saja ya.
Tapi intinya sama saja. Jadi vektor A sama dengan AX kali I tambah AY kali J tambah AZ kali K. Ini berlaku untuk vektor-vektor yang lain. Misalnya vektor B itu tak lain adalah BX kali I tambah BY kali J tambah BZ kali K dan seterusnya. Nah, jadi itu untuk satu buah vektor diuraikan menurut komponen-komponen vektornya. Nah, sekarang kita mau lihat bagaimana jika dia beroperasi dengan vektor lain. Operasinya dalam bentuk perkalian. Operasinya dalam bentuk perkalian. Nah, kita ketemu itu ada dua, yaitu bentuk perkalian skalar dengan vektor dan vektor dengan vektor. Nah, yang cukup banyak menyita kerjaan itu di sini. Jadi vektor dengan vektor. Nah, kalau yang ini relatif lebih mudah. Perkalian skalar dengan vektor. Nah, kita mulai yang pertama. Untuk perkalian skalar dengan vektor, misalkan seperti ini. Jadi, ini contoh perkalian skalar dengan vektor. Jadi, ada satu nilai skalar, misalnya ini diambil sebagai contoh K. Kelihatan kan K ini bukan vektor, nggak ada tanda vektor di atas. Jadi, satu nilai skalar K dikalikan dengan vektor A. Jadi hasilnya menghasilkan vektor baru. Jadi intinya untuk skalar dikalikan dengan satu nilai vektor itu hasilnya vektor. Jadi skalar kali vektor, vektor. Kayak gitu ya. Itu yang pertama. Nah, kita lihat untuk perkalian skalar lebih detail, skalar dikalikan dengan vektor lebih detail itu misalkan di contoh di buku Meriel Boas ini. Jadi yang menyebutkan tentang skalar kali vektor. Ini saya coba tunjukkan ke atas, ke halaman sebelumnya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya. Jadi, perhatikan gambar 4.5. Ini gambar 4.5 ini, misalkan ada satu nilai, satu vektor, vektor A, ini vektor A. Lalu vektor A dikalikan dengan satu nilai vektor. Misalnya K. K tadi bernilai 3. Jadi 3 kali A. Jadi vektor A ini kan cuma dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi itu vektor A dijumlahkan sebanyak 3 kali. Jadi untuk menggambar vektornya ya kira-kira bentuk vektor 3A seperti ini. Atau kalau kita menuliskannya, misalkan seperti ini. Jadi kalau kita tulis, misalkan contoh di sini, kalau kita mau menuliskan vektornya, jadi misalkan saya punya satu buah vektor di sini, ada vektor A, kita punya vektor A. Vektor A itu nilainya misalkan di sini ada 2i topi tambah 3 j topi dikurangi dengan misalnya k topi dikurangi dengan k topi. Lalu kalau ada satu operasi misalnya satu nilai skalar 3 dikalikan dengan A, 3 dikalikan dengan A, yaitu tinggal kita selesaikan saja operasi perkaliannya, yaitu 3 dikalikan dengan nilai A itu sendiri, yaitu 2i tambah 3j dikurangi dengan K, Maka kita akan punya di sini nilai perkaliannya 3A itu sama dengan 6i tambah 9j dikurangi 3K. Itu hasilnya yang kita punya untuk operasi skalar kali vektor. Nah, jadi kalau contoh yang digambarkan itu kira-kira seperti ini. Contoh yang digambarkan kira-kira seperti ini. A, ini sembarangnya, ini A nggak disebutkan nilainya berapa, tapi ilustrasinya kira-kira seperti ini. A, kalau 3 kali A berarti A dijumlahkan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi panjang yang ini semua itu 3 kali A. Nah, tapi kalau kita coba hitung, itu seperti ini. Kalau kita coba hitung kira-kira seperti ini. Nah, 3A di sini dengan contoh nilai A itu sama dengan 2i tambah 3j kurang K. Itu berarti 3A-nya sama dengan 6i tambah 9j kurang 3K. Kira-kira demikian. Baik, itu yang pertama untuk
perkalian skalar dengan vektor. Yang pertama untuk perkalian skalar dengan vektor. Nah, sekarang kita pindah ke yang berikut, yaitu perkalian vektor dengan vektor. Jadi tadi disebutkan perkalian vektor dengan vektor itu ada dua, dot product dan cross product. Nah, kita mulai yang pertama untuk dot product atau perkalian titik. Jadi dot product. Nah, kita lihat di buku referensi kita di Meriel Boas ini. Jadi untuk yang perkalian vektor. Jadi perkalian vektor di sini yang pertama. Ini kita akan ketemu di sini scalar product. Jadi scalar product. Jadi scalar product yang disebutkan di sini itu tagline adalah dot product yang disebutkan di sini. Jadi perkalian titik atau dot product itu sebutan lainnya yaitu scalar product. Kenapa? Karena dot product ini akan menghasilkan satu nilai skalar. Makanya disebut scalar product. Jadi vektor A misalkan di dot dengan vektor B itu menghasilkan satu nilai C dan C ini skalar. Jadi makanya dia sebutan lainnya itu scalar product. Itu ya. Dan dia berbeda dengan bagian yang kedua yaitu cross product. Yang dia berbeda dengan bagian yang kedua yaitu cross product atau kali silang. Jadi di sini kelihatan vektor A di cross. Ini bacanya di cross ya. Jadi ini bukan kali operasi aljabar biasa 2 kali 3 6, 3 kali 4 12, bukan yang dimaksudkan di situ ya. Ini vektor dikalikan vektor. Makanya dia bacanya juga dibedakan. Jadi kita bacanya A cross B, vektor A di cross dengan vektor B. Nah, yang tadi vektor A di dot dengan vektor B. Jadi kalau A dot B itu C, C-nya skalar. Yang ini A cross B itu C, tapi C di sini bukan skalar, tapi vektor. Makanya perkalian silang atau cross product itu disebut juga di sini selain skalar. Ini tadi skalar product. Sedangkan kalau yang cross itu disebut vektor product. Karena vektor cross vektor itu vektor, hasilnya itu vektor. Tadi vektor dot vektor hasilnya skalar. Yang ini beda, vektor cross vektor hasilnya vektor. Gitu ya. Nah, baik. Itu kita bahas satu persatu sekarang, dimulai dari yang dot product atau scalar product. Nah, kita lihat yang scalar product di sini. Untuk yang dot product, ya ini bentuknya. A dot B itu C. Atau bisa kita dapati bentuk yang lainnya A dot B itu diperoleh dari besar A kali besar B kali cos theta. Tolong bedakan variabel yang di sini. Jadi ini kan nggak ada tanda vektor, artinya besar nilainya atau besarnya. Jadi vektor A dot dengan vektor B sama dengan besar vektor A dikalikan dengan besar vektor B kalikan dengan cos theta. Theta itu sudut antara vektor A dengan vektor B. Jadi itu theta itu sudut antara vektor A dengan vektor B. Jadi itu. Nah, atau bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat ini. Ini sama ya. Tadi ini bentuknya, ini tulisnya vektor lalu kasih tanda mutlak. Atau sama yang tadi, nggak usah kasih tanda vektor, tapi nggak usah pakai tanda mutlak juga. Yang ini. Ini sama aja dengan kita menuliskan yang tadi. Pakai tanda mutlak, tapi kasih tanda vektor. Yang ini kan enggak. Gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Jadi A dot B sama dengan A kali B cos theta. A kali B cos theta. Nah, ini penjelasan yang bagus kita temui di sini. Yaitu berkaitan dengan sifat untuk operasi dot product ini memiliki salah satu sifat yaitu komutatif. Jadi dia komutatif. Jadi A dot B itu sama dengan B dot A. Jadi dibaliknya itu akan memberikan hasil yang sama. A dot B sama dengan B dot A. Nah, ini ada penjelasan yang baik berkaitan dengan sifat ini. Ada penjelasan yang baik berkaitan dengan sifat ini. Jadi bisa dilihat di sini untuk contoh ini. Jadi di sini misalkan kita punya dua buah vektor. Ini vektor A, ini, dan ini vektor B. Vektor A besarnya berapa? Bisa dihitung di sini.
1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 satuan besarnya, panjangnya. Ini vektor A besarnya 6 satuan. Dan selanjutnya untuk vektor B bisa dilihat di sini, vektor B besarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vektor B itu 8 satuan. Nah, kita lihat untuk A dot B. A dot B itu A dot B bisa dilihat di sini, yaitu tak lain adalah perkalian dari besar A kali dengan proyeksi B ke A. Jadi bisa lihat di sini, vektor A ini didot dengan vektor B itu sama dengan besar vektor A. Ini kan besar vektor A 6 tadi dikalikan dengan proyeksi B ke A. Proyeksi B ke A yang ini. Ini B, vektor B diproyeksikan ke vektor A. Jadi ini. Jadi kita bisa lihat di sini berapa hasil proyeksi B ke A. Ini proyeksi B ke A ini kan 4. 4-nya yang mana? Jadi ini vektor B, bisa lihat di sini ini vektor B yang besarnya 8 satuan itu diproyeksikan ke vektor A. Jadi kan kita ketahui untuk proyeksi vektor itu kan dia harus tegak lurus ke vektornya. Jadi ini B diproyeksikan ke A, jadi ini dia tegak lurus di A di sini. Ini kan tegak lurus. Lalu kita hitung hasil proyeksinya itu berapa? Kan kita dapat 1, 2, 3, 4. Jadi A semuanya ini kan 6. Tapi kalau B diproyeksikan ke A hanya ini saja. 4. 1, 2, 3, 4. Ini proyeksi B ke A. Sekaligus juga untuk proyeksi yang satunya yaitu A, ini vektor A diproyeksikan ke B. Ini B, A ini diproyeksikan ke B. Ini. Jadi dia tegak lurus di sini, siku. Nah, lalu kita hitung 1, 2, 3. Kalau proyeksi baliknya A ke B, jadi B ke A itu 4 yang di sini. Lalu A ke B itu 3. 1, 2, 3 yang ini. Ini. Nah, sehingga A dot B, ini A dot B itu tak lain adalah besar A dikalikan dengan proyeksi B ke A. Dapatnya 24. Itu A dot B. Nah, sebaliknya B dot A. B dot A itu tak lain adalah, ini B dot A, tak lain adalah besar B kan 8, ini dikalikan dengan proyeksi A ke B 3. Proyeksi A ke B 3. Dan hasilnya itu sama dengan 24. Sama. Jadi A dot B itu akan sama dengan B dot A, yaitu 24. 24. Gitu ya. Itu salah satu sifat yang dimiliki oleh operasi dot product, yaitu komutatif. Komutatif. Baik. Itu sudah. Nah, selanjutnya kita bahas bentuk yang berikutnya. Yaitu A dot B sama dengan A kali B cos theta. Nih, besar A kali besar B kali cos theta. Kita bahas tentang yang ini sebelum kita pindah ke sifat-sifat perkalian titik atau dot product. Sifat-sifatnya apa saja? Yang salah satunya tadi kita udah bahas, komutatif A dot B sama dengan B dot A. Nah, kita bahas yang bagian ini. Selanjutnya A dot B sama dengan A kali B cos theta. A kali B cos theta. Kita lihat di sini untuk contoh itu A kali B cos theta. Oke, ini ada contoh yang contoh ini dia untuk topik yang iya masih tetap operasi dot product, yaitu untuk perkalian vektor, tapi dia poinnya itu berkaitan dengan mau menentukan sudut antara dua buah vektor, dan sudut itu yaitu nilai tetanya yang tadi. Jadi kalau di sini ini sudut itu nilai teta ini teta yang ini itu sudutnya kan ya. Jadi kalau yang di sini ini contoh yang di sini contoh 3 ini. Jadi contoh 3 ini itu mau belajar menentukan ini. Jadi kalau kita diketemukan dengan menentukan sudut antara dua buah vektor, ya kita kerjakan pakai bentuk ini. Jadi A dot B sama dengan besar A kali besar B kali cos theta. Kerjakan pakai ini.
kayak gitu. Itu ya. Baik, kita lihat seperti contoh yang di sini. Contoh yang di sini yaitu ini udah langsung kerja A dot B-nya sekaligus kerja cari sudutnya. Sekaligus kerja cari sudutnya. Nah, misalkan untuk contoh ini kita bisa lihat di sini untuk contoh ini yaitu diberikan vektor A sekian 3i plus 6j tambah 9k. Diberikan vektor A sekian, vektor B ini minus 2i tambah 3j tambah k. Itu vektor A dan vektor B kita. Nah, sekaligus saja kita coba latihan untuk bagaimana menyelesaikan bentuk ini. A dot B sama dengan A kali B cos theta. Ini. Dan dilanjutkan dengan cari sudut. Cari sudut. Jadi ini sekaligus. Nah, oke. Kerja A dot B-nya. Kerja A dot B-nya gimana? Kita lihat di sini. Kerja A dot B-nya yaitu di sini besar A kali besar B kali cos theta. Besar A kali besar B kali cos theta. Nah, kita bisa lihat di sini ini hasil yang sama dengan 21 ini adalah bentuk yang A dot B-nya. Hati-hati ya. Jadi ini bukan yang di sini, ini bukan hasil ini. Bukan hasil ini. Hasil ini. Jadi di sini ini itu hasil yang ruas kiri. Hasil yang ruas kiri. Hasil ruas kiri itu semua ini. Semua yang ini. Gitu. Oke, saya coba tulis ulang saja. Saya coba tulis ulang. Jadi kita lihat contoh kita di sini. Ini kita coba tulis ulang. Oke, kita lihat apa contoh kita yang kita punya. Ini saya coba bagi saja dulu. Nah, kita lihat contohnya vektor A tadi 3i plus 6j plus 9k. Di sini kita punya tadi yaitu ada vektor A itu sama dengan 3i plus 6j 3i plus 6j plus 9k. Jadi plus 9k plus 6j plus 9k. Lalu vektor B di sini itu sama dengan minus 2i plus 3j plus 3j plus k. Nah, jadi itu plus k. Nah, oke. Yang kita punya, jadi soal ini tanya tentukan. Jadi soal ini dia minta ke kita tentukan sudut theta. Sudut antara A dan B, yaitu sudut theta. Sudut tetanya berapa? Gitu. Yaitu kita punya ini, kita punya A dot B itu tak lain tadi adalah besar A kali besar B kali cos theta. Kita punya itu ini. Jadi kita akan selesaikan ini untuk dapat keluar tetanya. Nah, ini sekaligus menjawab sebagai contoh untuk soal ujian kita. Jadi ini kan ada EFG. Ini kan kerja cari sudut antara A dan B, sudut antara A dan C, sudut antara B dan C. Jadi itu sekaligus ya. Nah, oke. Kita lihat. Jadi sekali lagi kita mau cari sudut theta dari dua buah vektor ini. Sudut theta yang ini. Nah, kita bisa lihat bahwa untuk tahu sudut theta ini, kita harus tahu hasil di ruas kiri, kita harus tahu besar vektor A berapa, kita harus tahu besar vektor B berapa, baru kita bisa dapat nilai theta ini. Nah, itu dikerjakan satu persatu. Nah, kerjakan dulu misalkan yang ruas kiri ini. Ini ruas kiri itu bentuknya seperti ini. Jadi A dot B itu, jadi kalau misalnya ini contoh, bentuk umum, ini contoh ya. Saya nggak pakai ke kasus ini langsung, saya jelaskan dulu bentuk umumnya. Misalnya ini vektor A kita, Jadi kalau vektor A kita itu bentuk umumnya AX kali I, ini misalnya AX-nya 3, kayak gitu. AX kali I tambah BX,
AY. Ini maksud saya AX kali I tambah, ini saya hapus dulu. Ini maksudnya AX kali I tambah AY kali J tambah AZ kali K. Jadi ini misalkan bentuk umumnya A sama dengan AX kali I tambah AY kali J tambah AZ kali K. Ini AX misalkan 3, AY 6, AZ 9. AZ 9. Lalu misalkan saya punya vektor B. Vektor B sama yang tadi saya udah bilang lagi di awal. Jadi B itu BX kali I tambah BY kali J ditambah dengan BZ kali K. Nah, lalu kita dotkan keduanya. Di sini kita dotkan jadi kerja A dot B. Ini kerja A dot B. A dot B itu tak lain adalah kita selesaikan semuanya. Coba kita tulis saja semua yang punya A, yaitu AXI tambah AYJ ditambah dengan AZK. AZK itu kita punya vektor A di dot dengan kita punya BXI ditambah dengan BYJ ditambah dengan BZK. Nah, kita punya itu. Jadi ini kita kerjakan satu persatu. Jadi AXI didot dengan BXI. Jadi ini diselesaikan ya kurang lebih misalkan pakai gini. Jadi ini kerja satu persatu. Jadi AXI didot dengan BXI, terus kemudian ditambah dengan AXI didot dengan BYJ ditambah AXI didot dengan BZK. Terus kemudian pindah yang berikut ditambah dengan misalkan yang berikut AYJ didot dengan BXI, kemudian ditambah AYJ didot dengan BYJ, kemudian ditambah dengan AYJ didot dengan BZK. Terus lanjut, misalkan kita yang berikut ditambah dengan AZK didot dengan BXI, ditambah dengan AZK didot dengan BYJ, ditambah dengan AZK didot dengan BZK. Jadi masing-masing nilai ini akan memberikan kita kurang lebih total ada 9 suku. Ini 3, ini ada 3, ini ada 3. Jadi ada 9 suku dari hasil semuanya itu. Gitu ya? Atau kita bisa tulis sama-sama ulang. Jadi bisa dituliskan lagi di sini. Sekarang jadi kita akan punya di sini A dot B. Di sini kita akan punya ini satu persatu yang tadi saya sudah uraikan. AXI dot dengan BXI. AXI dot dengan BXI. Terus lanjut ditambah dengan masih punya AXI. AXI didot dengan BYJ. BYJ ditambah masih punya AXI. AXI didot dengan BZK. BZK. Ya, itu kira-kira semua yang warna hijau ini. Semua yang warna hijau. Lalu tambah besarnya, kemudian kita pindah yang berikut. Lalu yang AYJ ini, AYJ didot dengan ini sama saja yang garis warna biru, BXI ditambah dengan AYJ didot dengan BYJ ditambah dengan AYJ didot dengan BZK kayak gitu. Kemudian ditambah dengan yang berikut AZK. Yang berikut di sini punya AZK, yaitu di sini AZK didot dengan BXI
BXI ditambah dengan AZK didot dengan BYY ditambah dengan AZK didot dengan BZK. BZK. Jadi itu yang tadi saya bilang, kurang lebih ada 9 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Jadi ada 9. Oke, kita akan selesaikan satu persatu. Selesaikan satu persatu. Di mana ini hasil ini akan disederhanakan banyak sekali. Ada suku-suku yang hilang gara-gara operasi dot antar vektor satuan. Gara-gara operasi dot antar vektor satuan. Jadi di sini saya contohkan yang pertama ini, yaitu AXI didot dengan BXI. Jadi AXI didot dengan BXI ini kita akan ketemu operasi dot produk antar yang vektor satuan. Jadi di sini yang vektornya kan vektor I dengan vektor I. Jadi kita lihat dari dasar yang ini bentuk persamaan ini. Jadi kalau vektornya kita itu vektor I didot dengan vektor I. Hasilnya gimana? Nah, itu kita harus lihat dulu tentang vektor satuan. Jadi kan vektor satuan sebelumnya udah saya bahas untuk keperluan kita pakai di penjumlahan vektor. Tapi selanjutnya ini kita harus lihat secara lebih khusus untuk vektor satuan kalau dia mau dipakai di perkalian vektor. Karena ada vektor satuan dot dengan vektor satuan dan juga ada vektor satuan di cross dengan vektor satuan. Nah, itu kurang lebih itu pertanyaan yang di sini. Ini tentukan hasil operasi dot product dan cross product antar vektor satuan. Ini. Jadi kan itu ada di sini juga itu kan. Kurang lebih seperti itu. Nah, baik, kita bisa lihat di sini selanjutnya. Jadi ini sekaligus menjawab yang di nomor 4 ini, hasil operasi dot product antar vektor satuan. Nah, kita lihat untuk pembahasan ini. Jadi di sini untuk dot product antar vektor satuan saya skip sebentar, ini yang cross, yang dotnya barangkali ada di atas kalau tidak salah. Oke, yang dot antar vektor satuan. Ini dia. Ini. Dot produk antar vektor satuan. Jadi penjelasan dot produk antar vektor satuan saya jelaskan dari sini saja. Jadi ini I dot I. Kan kita tahu kita punya vektor satuan IJK. I dalam arah X, J dalam arah Y, dan K dalam arah Z. Nah, bagaimana kalau I didot dengan I, J didot dengan J, atau K didot dengan K? Atau yang lain, I didot dengan J, I didot dengan K, atau J didot dengan K. Nah, ini ada hasil yang menarik di sini yang membawa kita ke satu kesimpulan, yaitu vektor satuan sejenis kalau didot hasilnya 1. I didot dengan I 1, J didot dengan J 1, K didot dengan K 1. Vektor satuan yang tidak sejenis, I dengan J, I dengan K, J dengan K, itu kalau didot hasilnya 0. Ini, I dot J 0, I dot K 0, J dot K 0. Jadi cukup ingat itu saja. Nah, kenapa 1 dan kenapa 0? Gara-gara ini. Bisa dilihat di sini. Kenapa 1 dan kenapa 0 itu kan bisa dilihat di sini. Tadi kan kita punya A dot B sama dengan besar A kali besar B kali cos theta. Sudut antara A dan B. Nah, hal yang sama kita punya di sini. Ini, perhatikan di sini. Jadi I dot I besar I, vektor yang pertama kan I, kedua juga I. Jadi besar I kali cos sudut antara I dengan I. I dengan I. Kita tahu vektor I didot dengan vektor I. Jadi sudut antara I dan I. Jadi kan nggak ada sudut. Kan dia dengan dirinya sendiri. Jadi kan tidak ada sudut yang terbentuk. Jadi sudutnya itu 0. 0 derajat. Jadi 0, makanya cos 0 kan 1. Kita tahu besar vektor satuan. Besar I itu 1, besar J itu 1. Kan vektor satuan. Jadi ini vektor-vektor yang nilainya kan 1. Jadi besar I 1, besar J 1, besar K 1. Jadi ini besar I 1 kali dengan besar I 1 cos 0
sudut antara I dengan I 0 derajat, cos 0 1. Jadi 1 kali 1 kali 1 hasilnya 1. Iya ya. Dengan cara yang sama kita akan dapat J dot J sama dengan 1 dan K dot K juga sama dengan 1. Dan ini dia berlawanan dengan yang ini. Yang ini dia berlawanan dengan kalau vektor satuannya tidak sejenis. Misalnya I dengan J. Besar I didot dengan besar J kali cos. Sudut antara I dan J kan 90 derajat. Ya kan? Ini. Sudut antara I dengan J kan kita punya kan ini kan. Jadi ini koordinat kartesian, koordinat siku, ini X, Y, dan ini Z, X, Y, dan Z. Kita punya ini vektor satuan I, ini vektor satuan J, dan ini vektor satuannya K. Jadi ini kan siku. Jadi ini kan koordinat siku, maka di sini semuanya salin tegak lurus. Maka sudut antar vektor I dengan J kan 90 derajat. J dengan K 90, K dengan I juga 90. Jadi itu. Jadi sudutnya sama-sama 90 derajat. Ya, untuk yang tidak sejenis. Karena kan koordinat kartesian, siku. Baik, itu ya. Nah, dengan demikian itu alasan kenapa di sini pakai 90. Kenapa di sini pakai 90. Nah, cos 90 itu 0. Besar I 1, besar J 1 kali cos 90 0. Jadi berapapun dikalikan 0, 0. Itu ya. Karena semuanya itu cos 90, cos 90 0, maka berlaku juga untuk I dan K, hasilnya juga akan 0, dan J dan K hasilnya juga akan 0. Jadi ingat, kesimpulan akhirnya, vektor satuan sejenis, hasil dotnya 1, vektor satuan yang tidak sejenis, hasil dotnya 0. Gitu ya. Oke. Dengan hasil itu akan membawa kita ke di sini. Akan membawa kita ke sini. Jadi kita di sini akan punya hasil yaitu bahwa ada yang suku-suku yang jadi 0. I dan J. Yang tidak sejenis itu 0. I dan J. I dot J ini 0. I dot K. Ini I kan dengan K didotkan. Ini 0. J dengan I ini juga akan 0. Ini J dengan K ini juga akan 0. Ini K dengan I akan 0. K dengan J akan 0. Tinggal cuma K dengan K. Jadi hasil kita cuma tinggal ini nih. 1, 2, 3. Yang bisa dituliskan ulang. Bisa kita tuliskan ulang. Jadi hasilnya itu cuma tinggal A dot B itu tak lain adalah sama dengan AX I AXI. Oh, ini hasilnya I dot I kan 1. I dot I 1, jadi udah nggak ada I. I dot I 1, jadi cuma tinggal AX kali BX. Iya. Ini udah nggak ada I, karena I dot I udah sama dengan nilainya 1. Jadi ini cuma tinggal AX kali BX. Jadi ini kita punya, jadi ini AX kali BX ditambah dengan J dot J 1, jadi cuma tinggal AY kali BY. AY kali BY ditambah dengan K dot K 1, jadi cuma tinggal AZ kali B, AZ kali BZ. Ini. Jadi tolong ingat, perkalian dot produk selain punya bentuk A kali B cos theta, ini dot produk juga punya bentuk ini, AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Dan perhatikan di sini tidak ada satuan, vektor satuannya tidak ada. Jadi ini nggak ada vektor satuan. Dengan demikian ini bukan vektor. Jadi ini kan skalar. Ini skalar. Jadi seperti itu. AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ. Jadi ini ya. Nah, ini tinggal dipakai nih. Ini AX-nya kan 3, BX-nya minus 2, AY-nya 6, BY-nya 3, AZ-nya 9, BZ-nya 1. Ini kan 1K. BZ-nya 1. Tinggal dikali-kalikan. Gitu. Untuk contoh yang ini. Nah, itu hasilnya yang bisa dilihat di sini. Hasilnya itu yang bisa kita lihat di contoh kita. Contoh 3 ini. Nah, ini contoh di sini. Jadi 3, ini AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. Ya kan? Jadi A dot B kan sama dengan AX, BX tambah AY kali BY tambah AZ kali BZ. Semua tinggal dikalikan.
Jadi 3 kali minus 2 AX BX, AY BY 6 kali 3 ini, AZ BZ 9 kali 1 ini, 9 kali 1. Maka ini diselesaikan, hasilnya dapat 21. Ini diselesaikan. Jadi A dot B di sini itu hasilnya itu 21. Pakai bentuk AX BX, jadi A dot B pakai bentuk AX BX tambah AY BY tambah AZ BZ itu dapat hasilnya 21. Ini ruas kiri. Ruas kiri itu nilainya sama dengan 21. Oke ya? Ruas kiri itu nilainya sama dengan 21. Nah, sudah. Sekarang lanjut yang berikut. Ini udah dapat 21. Besar A gimana? Besar A. Nah, kita udah belajar tentang ini eh, di waktu tentang penjumlahan vektor. Jadi kita ketemu besarnya itu tak lain adalah pakai yang teorema Pitagoras. Jadi ini akar dari AX kuadrat. Jadi kita punya di sini, demikian kita punya kalau ini A, maka besar A-nya ini saya tambahkan di sini, besar A. Ini saya kasih, ini batasnya, ini batas warna ini, maksudnya ini bukan. Nah, saya kasih batas. Ini A, kalau besar A ini, atau nggak boleh nggak pakai tanda vektor, tapi hilangkan tanda mutlaknya juga. Ini saya ikuti yang di buku Boas tadi. Jadi ini tak lain adalah akar dari AX kuadrat tambah AY kuadrat ditambah dengan AZ kuadrat gitu. Yang besar B-nya juga sama. Besar B-nya itu tak lain adalah akar dari BX kuadrat tambah BY kuadrat ditambah dengan BZ kuadrat. Itu besar A dan besar B. Itu yang dikerjakan di sini. Besar A, AX-nya 3, AY-nya 6, AZ-nya 9. Dikuadratkan semuanya, dijumlahkan 3 akar 14 hasilnya. Besar B ini minus 2 kuadrat atau 2 sama aja, minus 2 dikuadratkan dan 2 kuadratkan 4 ini, tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat akar 14. Sudah ya? Oke. Masukkan semua ke sini. Masukkan semua ke bentuk ini. Masukkan semua ke bentuk ini. Nah, kita punya A dot B tadi 21. Ini dibalik ya, dibalik. Jadi kalau kita ikut urut-urutan kita harusnya kan 21 di kiri. Jadi 21 ini sama dengan besar A. Tadi besar A 3 akar 14. Ini besar A kali besar B. Besar B itu akar 14. Ini kali cos theta. Kali cos theta. Nah, ini diselesaikan. Ini diselesaikan. Ini matematik sederhana. Diselesaikan dapat cos theta sama dengan 1 per 2. Cos theta sama dengan 1 per 2. Ini 1 per 2. Jadi 1 per 2 dapat dari mana? Ini kan dibalik. Ini kan dibalik. Jadi ini kali cos theta sama dengan 21. Berarti cos theta sama dengan 21 bagi ini. 21 bagi semua ini. Nah, 21 bagi hasil kali ini itu disederhanakan sama dengan 1 per 2. 21 ini. Itu ya. Oke. Nah, sekarang tinggal inverskan. Jadi ini cos theta sama dengan 1 per 2. Kita udah belajar inverse di pertemuan sebelumnya. Theta itu sama dengan inverse cos dari 1 per 2 itu dapat 60 derajat. Jadi sudutnya itu 60 derajat. Itu bisa dilihat di sini. Misalkan di sini. Jadi cos theta di sini, ini saya contohkan pakai di Excel saja. Misalkan ini pakai di spreadsheet teman-teman. Jadi cos theta itu kan 1 per 2 atau 0,5. Nah, sekarang kita kerjakan yang inverse-nya. Jadi ini bisa dikerjakan kalau di Excel itu pakai arcus cos, ya kan? Arcus cos itu inverse-nya. Arcus cos dari ini, arcus cos dari 1/2 atau 0,5. Oke, oh sorry. Ini harus pakai atan, akos. Ini harus bawah ya, Arcus cos
ini bentar, saya ini harus konversi untuk nilai radian dan derajatnya. Jadi ini harus coba radian. Jadi ini radian dari B4 sel yang ini. Coba. Oh, sorry. Ini bukan, salah. Degree ya. Degree. Iya. Oh, sorry. Ada yang keliru nih. Sebentar. Arcus cos ini, bentar coba saya koreksi apa yang salah di sini untuk konversinya. Bentar. Oke. Ini radian di sini kali ya. Radian dari Arcus cos ini. Oke, sorry, ini sepertinya harus bukan radian, derajat karena hasil kita mau bawa dalam derajat ya. Degree. Iya, itu dia. Itu. Berarti itu ya catatan untuk teman-teman kalau selesaikan ini di Excel. Jadi eh, di formulanya itu sama dengan degree baru Arcus cos baru selnya nilainya. Jadi itu. Itu jawabannya akan kembali dalam bentuk derajat yaitu 60 derajat. Gitu. Hati-hati ya kalau di kalkulator kan langsung tinggal ketik saja, tekan saja. Kalau yang pakai kalkulator yang saintifik itu kan ada tulisan eh, akos, atan, asin, atau yang pakai pangkat minus satu. Kos pangkat minus satu, sinus pangkat minus satu, tangen pangkat minus satu, pakai yang itu ya. Itu ini saya contohkan pakai di Excel saja. Nih. Oke, jadi itu ya. Jadi kebalikannya, balikannya itu. Jadi cos theta itu setengah, theta itu sama dengan inverse cos pangkat minus satu dari setengah. Itu jawabannya 60 derajat. Gitu. Oke, itu ya. Ini mungkin saya bisa tulis ulang seperti ini. Jadi jawaban yang dimaksudkan di yang tadi yaitu cos. Jadi kalau di sini itu maksudnya kalau cos theta sama dengan setengah, berarti kita mau jawaban dapat ini, theta itu sama dengan inverse cos. Cos pangkat minus 1. Inverse cos dari setengah. Itu akan dapat jawaban theta itu sama dengan 60 derajat. 60 derajat. Itu maksudnya. Atau inverse. Catatan di sini cos pangkat minus 1 inverse ini boleh Arcus cos, ARC cos, atau kalau di yang tadi fungsi di Excel misalnya pakai akos. Fungsi di Excel pakai akos. Jadi di kalkulator boleh pilih tekan ini atau tekan ini, atau kalau di Excel akos. Gitu. Oke ya. Itu barangkali jadi itu udah sekaligus menjawab tentang cara menyelesaikan produk. Jadi yaitu tadi pakai yang ini. Oh sorry. Oke, ini dot product a dot b itu kerjakan pakai ini. Ax bx tambah ayb tambah az bz. Ini. Lalu kalau cari sudut tinggal kita selesaikan pakai ini. A dot b-nya masukin hasil yang di sini. Lalu A besar A-nya pakai yang ini. Besar B-nya pakai yang ini. Lalu cos theta-nya ini yang kita cari. Ini yang kita cari. Oke. Barangkali demikian itu untuk untuk contoh operasi dot product. Contoh operasi dot product. Dan juga cara menentukan sudut antar kedua buah vektor. Baik ya. Oke, kita kembali ke slide kuliah kita. Jadi ini kita udah selesai bahas. Itu udah sekaligus menjawab cara mengerjakan poin A, poin B, dan juga sudut antara. Sudut antara yang di E, F, dan G itu kerja semua pakai yang baru saja kita selesaikan. Seperti yang di contoh ini, sudut antara itu semua kerja pakai yang ini.
Yaitu tak lain harus kerja dotnya dulu. Harus kerja dotnya baru bisa dapat sudutnya. Tuh. Jadi E, F, G, A dan B sudah. Gitu ya. Dan ini tinggal kita selesaikan saja yang sifat-sifat operasi. Itu ada bisa tinggal baca saja di slide kuliah. Jadi sifat-sifat operasi untuk dot product. Jadi untuk dot product di sini bisa dilihat sifat-sifatnya ini. Sifat-sifat untuk operasi dot komutatif yang tadi A dot B sama dengan B dot A. Ini sifat-sifat yang lain yaitu distributif. A dot B tambah C itu sama dengan A dot B ditambah dengan A dot C. Ya, distributif ya. Yang ini kalau salin tegak lurus. Salin tegak lurus. Jika A dan B salin tegak lurus. Dan tegak lurus kan dot kan pakai cos. Tegak lurus berarti 90. Cos 90 0. Makanya kalau salin tegak lurus berarti hasil dot A dan B pasti 0. Kalau searah itu berarti apa? 0 derajat, ya kan? Searah itu kan 0 derajat. Jadi cos 0 kan 1. Jadi searah itu 0 derajat, cos 0 1 berarti A dot B cos 0 1 jadi tinggal A kali B saja. Kalau berlawanan arah kan 180 derajat. Cos 180 minus 1. Jadi hasilnya A dot B kan sama dengan A kali B kali cos 180. Cos 180 minus 1 berarti hasilnya sama dengan minus A kali B. Itu. Itu ya. Itu untuk yang dot product. Itu sekaligus itu jawaban yang ini sih. Yang ini, yang nomor 3 yang dot product. Yang bagian yang dot product yang ini. Gitu. Nah, selanjutnya kita selesaikan yang C dan D ini. Yang C dan D. Yang berikut yang cross product. Nah, kita lihat di sini untuk yang cross product atau perkalian silang. Atau tadi di buku di sini buku Boas bilang vektor product. Buku Boas bilang vektor product karena vektor cross vektor ini bacanya cross ya. Karena vektor cross vektor itu adalah vektor. Hasilnya itu vektor. Makanya disebut vektor product. Jadi cross product atau vektor product. Nah, dia kebalikan bisa dilihat di sini ya, jelas ya. Kalau A dot B itu pakai cos theta, yang A cross B itu pakai sinus theta. Jadi A cross B sama dengan besar A kali besar B kali sinus theta. Besar A kali besar B kali sinus theta. Dia kebalikan dengan yang tadi yang cos. Ini. Baik. Itu ya. Jadi A cross B itu C itu skalar. Tadi itu vektor maksud saya vektor. Yang sebelumnya A dot B itu C-nya itu skalar. Yang ini A cross B itu C-nya itu vektor. Dan vektor C hasil cross produk itu pasti tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan B. Seperti di gambar ini. Jadi kalau A cross B itu seakan-akan ini operator rotasi. Jadi kita cross, artinya kita putar dari sini ke sini nih. Putar dari A ke B. Kuncinya itu kayak kita putar skrup. Kalau kita putar kanan kan dia masuk. Kalau kita putar dari A ke B, ini kalau kita putar dari A ke B kan kita putar ini dari A ke B. Ini kan dia akan naik ke atas. Kalau skrup kan misalnya kita punya skrup ke arah C, arah ke atas ini kan kita punya skrup. Kita putar dari A ke B kan putar kanan. Dari A ke B maka skrupnya akan masuk ke atas. Ya kan? Kalau B ke A, B cross A, ini balik B cross A kita putar, itu kan skrupnya justru turun ke bawah. Bukan naik ke atas tapi turun ke bawah, minus C. Gitu. Nah, itu ada bagian yang lain untuk kita lihat lagi mengenai operasi cross karena ini adalah operator rotasi. Jadi kita putar dari A ke B atau kalau B cross A berarti dari B ke A. Jadi selain dia punya hasilnya A cross B itu AB kali sinus theta, yaitu dia punya bentuk yang ini juga. Baik, itu ini selanjutnya ini sifat-sifat. Nah, sebelum yang sifat-sifat ini kita lihat dulu tentang bagian lain dari vektor produk. Jadi ini tadi kita udah lihat dengan theta itu sudut antara A dan B. Ini yang dimaksudkan yang tadi ya. A cross B itu kita putar dari A ke B, hasilnya itu C ke atas. Dan C itu tegak lurus dengan A dan C itu tegak lurus dengan B.
C tegak lurus dengan A, dan C tegak lurus dengan B. Nah, kalau tadi kita punya itu A dot B itu kita punya ini, kita punya yang ini. Tadi kita punya A dot B itu kita punya yang ini. Bagaimana operasi A cross B yang diselesaikan secara lengkap kayak yang kita kerja yang dot ini? Itu bisa kita selesaikan lagi, yaitu di sini dibilang pakai determinan matriks. Dibilang pakai determinan matriks. Nah, ini saya hapus saja. Kita coba lihat yang berikut untuk yang A cross B tadi. A cross B. Nah, ini saya bagi lagi. Jadi di sini misalkan kita punya tadi vektor A. Oh, sorry tadi nggak perlu hapus yang itu ya. Vektor A tadi AX I tambah AY J ditambah dengan AZ K. Itu vektor A-nya. Lalu vektor B kita punya tadi BX I ditambah dengan BY J ditambah dengan BZ K. Nah, kita punya tadi satu. Tadi kita punya satu. Tadi kalau A cross B itu sama dengan besar A kali besar B kali sinus theta, yaitu sudut antara A dan B. Itu yang pertama. Nah, berikut yang A cross B sama dengan C. Itu yang diselesaikan pakai determinan matriks, yaitu kita seperti ini, selesaikan seperti ini, A cross B. Jadi kita tulis dia dalam bentuk matriks. Jadi ini kita punya vektor satuan kan, ini 3 dimensi. Vektor satuannya kan I, lalu J, lalu K. I, J, dan K. Nah, ini komponen dari vektor A. Kita punya AX, kita punya AY, kita punya AZ. Nah, kemudian yang B, kita punya BX, kita punya BY, dan kita punya BZ. Kita punya BX, BY, dan BZ. Nah, oke. Selanjutnya ini yang tadi dibilang diselesaikan dengan determinan matriks. Ini matriks kita itu matriks 3x3. Untuk menyelesaikannya kita harus reduksi matriks. Jadi 2x2 dulu. Karena apa? Masih ingat tentang determinan matriks. Jadi kan kalau kita punya satu buah vektor, misalnya vektor A, kita punya satu buah vektor, misalnya vektor A, maksud saya kita punya matriks A 2x2, jadi A, B, C, D, kita punya matriks A, maka determinan dari matriks A itu tak lain adalah A kali D minus B kali C. Masih ingat ya? Itu determinan matriks. Nah, kita kembali ke sini. Jadi ini 2x2. Untuk mengerjakan ini kita harus reduksi matriksnya jadi 2x2. Dan hasilnya itu misalkan saya contohkan untuk satu yang pertama, contoh untuk reduksi matriksnya ini kita punya yang hasil pertama di sini misalkan. Jadi ini yang pertama untuk yang itopi mereduksinya, yaitu di sini saya mungkin ganti warnanya dulu. Jadi untuk yang I, perhatikan yang I ini mereduksinya yaitu kita batasi dia. Jadi di sini oke. Jadi di sini kita batasi. Oke, sebentar. Ini. Jadi yang I kita mau kerja yang punya I ini kita batasi dia. Jadi ini kita batasi. Jadi kita hanya perhatikan vektor matriks yang ini. Jadi kalau kita kerja yang I, jadi kita batasi dia seperti ini, kita hanya kerja matriks 2x2 yang ini. Dan juga jangan lupa tandanya untuk di setiap komponen dari matriks ini, yaitu di sini ini saya kasih tanda, itu dia di sini itu tandanya itu plus minus plus, ini saya pikir dari SMA ada ya. Nah, di sini kita lihat selanjutnya untuk matriksnya. Jadi kalau kita punya I, ini plus I, ini plus I. Jadi ini plus I harusnya ya, tapi saya nggak tulis tanda plus lagi kan. Jadi plus I.
Itu sama dengan langsung saja ini A kali D minus B kali C. Jadi ini langsung bisa ditulis A kali D-nya kan AY kali BZ, AY kali BZ minus AZ kali BY. Ini kali ini dikurangi ini kali ini, ya kan, ini determinan matriks. Itu plus I minus ini J. J-nya kita tutup yang di tengah ini. J-nya itu kita tutup yang di tengah di sini. Ini ya, saya nggak coret lagi ya untuk yang tutupnya. Jadi tutup yang di tengah ini. Jadi cuma tinggal ini, dan ini. Jadi AD-nya AX BZ. Ini AX BZ dikurangi dengan AZ BX. AZ BX. Gitu. Plus, ini plus, minus, yang berikut plus. Ini. Yang berikut plus, yaitu K. Yang K-nya sama kayak yang I, jadi tutup yang pojokan sini, K, jadi ini, dan ini. Itu matriks kita. AX BY, ini AX BY dikurangi dengan AY BX. AY BX. AY BX. Itu jawabannya. Jadi ini tinggal diselesaikan. Jadi bisa dilihat, jadi di hasil operasi cross product untuk vektor masih ada muncul IJK-nya. Artinya arahnya masih ada, berarti itu vektor. Itu vektor. Gitu ya. Nah, baik. Itu barangkali untuk yang contoh ini. Kita lihat barangkali ada di sini ada menyertakan contoh yang bisa kita bahas untuk yang operasi cross-nya. Nah, ini yang tadi saya uraikan. Ini yang tadi saya uraikan. Hasil akhirnya. Nah, kita lihat. Nah, ini contoh yang saya maksud berkaitan dengan operasi ini. Nih, bisa dilihat di sini ya. Jadi ini ada vektor A. Jadi kita pakai contoh ini untuk kerja A cross B. Tapi contoh di sini dia pertanyaannya nggak seperti kayak yang saya tuliskan di sini. Jadi dia pertanyaannya nggak seperti yang cari A cross C, cari B cross C, bukan. Tapi dia pertanyaannya yaitu jadi find a vector perpendicular to both A dan B. Jadi cari vektor yang tegak lurus dengan perpendikular yang tegak lurus kan. Jadi cari vektor yang tegak lurus dengan kedua vektor ini, vektor A dan vektor B. Jika vektor A-nya 2i plus j minus k dan vektor B-nya i plus 3j minus 2k. Jadi cari vektor baru yang tegak lurus dengan keduanya. Nah, itu kan yang tadi kita punya yang C tadi kan, vektor C. Boleh nama vektor yang lain D, E, F, G dan seterusnya. Tapi yang maksud saya yang saya jelaskan mengenai vektor C tadi. Nah, jadi artinya untuk dapat vektor baru yang tegak lurus dengan kedua vektor ini, seperti halnya contoh vektor C tadi di awal, itu kita crosskan. Karena tadi di awal saya bilang, hasil cross product antar dua buah vektor menghasilkan vektor baru. Ini vektor barunya untuk contoh ini. Dan vektor baru ini dia tegak lurus dengan A dan tegak lurus dengan B. Jadi itu memenuhi pertanyaan ini. Jadi kalau ditanya ke kita, cari vektor yang tegak lurus dengan vektor A dan B, udah kerja aja, crosskan antara vektor A dan vektor B. Itu yang dikerjakan. Nah, oke ya. Jadi ini hasil kerjanya. Kita tinggal tuliskan semua dalam bentuk matriks. Jadi langsung kayak tadi, IJK-nya AX, AY, AZ, BX, BY, BZ. AX-nya 2, AY-nya 1, AZ-nya minus 1. Ini ya. BX-nya 1, BY-nya 3, BZ-nya minus 2. 1, 3, minus 2. Udah ya, tulis ya semuanya. Oke, lihat langsung, ingat tadi plus minus plus, plus I minus J plus K. Plus I minus J plus K. Gitu ya. Oke, langsung. Ini, tutup yang punya I. Jadi kan cuma tinggal ini, 1 kali minus 2, minus 2. Minus 1 kali 3, minus 3. Jadi minus 3, jadinya kan plus 3. Ya kan? Itu. AD, ingat AD minus BC yang tadi. Ingat AD minus
ini AD minus BC. Jadi ini minus. Jadi kalau hasil ini minus berarti minus minus jadinya bisa berubah jadi plus. Kayak gitu. Oke, gitu ya. Jadi ini harusnya 1 kali minus 2 minus 1 kali 3 harusnya minus 3. Tapi ini karena minus minus 3 jadinya plus 3. Jelas ya? Oke, minus J. Tutup yang tengah dan atas. 2 kali minus 2 minus 4. Minus 1 kali 1 minus 1. Jadi minus minus 1 jadinya plus 1. K. K tutup yang ini. Jadi 2 kali 3 6 dikurangi 1 kali 1. 1. 6 kurang 1. Itu hasilnya. Hasilnya ya. I plus 3J plus 5K. I plus 3J plus 5K. Baik. Itu untuk kerja across. Untuk kerja across. Dan itu sekaligus across B. Itu untuk kerja across B. Sekaligus langkah yang sama bisa teman-teman kerjakan untuk yang bagian C dan bagian D. Langkahnya kan sama. Itu ya, langkahnya sama. Oke. Dengan yang dicontoh di Merial Boas ini. Oke, sudah ya. Nah, selanjutnya itu adalah tentang sifat operasi. Jadi sifat operasi yang cross product ini. Kalau yang tadi dot product itu komutatif, yang cross ini anti komutatif. Jadi A cross B itu dia nggak sama dengan B cross A, tapi dia samanya dengan minus B cross A. Jadi yang tadi saya bilang, yang ini kan, yang ini. Tadi saya bilang yang digambar ini, kalau A ke B, A cross B putarnya ke C ke atas, tapi kalau balik dari B cross A dia ke bawah, itu minus C. Gitu. Jadi itu minus C, jadi bukan C tapi minus C, makanya dia ada tanda minus depan. Nah, tadi ini. Kemudian yang berikut A dan B saling tegak lurus. Tegak lurus itu kan sudut 90 di cross pakai sinus 90 berapa? Sinus 0, 0, sinus 90, 1. Jadi A cross B sama dengan besar A kali besar B kali sinus 90, 1. Jadi hasilnya A kali B. Kalau searah atau berlawanan arah, searah 0 derajat, berlawanan arah 180 derajat. Sinus 0, 0, sinus 180 juga kan 0. Jadi mau berapapun hasilnya di sini dia akan 0. Itu sifat-sifat perkalian silang atau cross product. Dan itu sekaligus menjawab yang di sini. Sifat-sifat, ini sifat-sifat yang bagian cross product. Sifat-sifat yang bagian cross product. Itu ya. Jadi yang ini sudah, kemudian sifat-sifat yang cross product sudah, kemudian yang berikut hasil operasi. Hasil operasi untuk yang cross product antar vektor satuan. Hasil operasi untuk cross product antar vektor satuan. Itu bisa kita lihat di sini. Nih. Ingat dia pakai sinus. A cross B sama dengan A kali B sinus theta. Jadi tinggal lihat di sini. Ini sinus. Jadi I dengan I, J dengan J, K dengan K, sudutnya kan berapa? Dia dengan dirinya sendiri, sudutnya 0. Jadi karena sudutnya 0, berarti sinus 0, 0, ya kan? Itu. Saya contohkan di sini. Saya contohkan untuk operasi antar vektor satuan, operasi cross product antar vektor satuan. Jadi ingat kita punya di sini, saya ulangi, X, Y, Z. Ini ada I, ini ada J, ini ada K, masing-masing saling tegak lurus 90 derajat untuk cross product. Jadi ingat kita punya ini A cross B sama dengan besar A kali besar B kali sinus. Sinus theta. Theta itu sudut antara A dan B. Kita punya ini. Kita punya ini. Jadi kalau sekarang kita diminta untuk kerjakan I dot I. I dot I. Itu kan besar I kali besar I kali sinus sudut antara I dan I. I dengan I. Kan dia dengan dirinya sendiri. Jadi kan sudutnya kan 0. 0 derajat. Sinus 0 itu kan 0. Jadi 0 kali berapapun 0. Dengan demikian membawa kita ke kesimpulan yang sejenis itu pasti 0. Karena sudutnya 0 derajat. Sinus 0, 0. Maka J didot dengan J itu pasti 0. K didot dengan K itu sama dengan
nol juga. K dot K itu juga pasti nol. Gitu ya. Oke, yang tidak sejenis. Misalkan saya contohkan I dengan I dot J. I dot J. Yaitu besar I kali besar J kali sinus. Ingat I dengan J, J, J dengan K dengan I. Ini kan saling tegak lurus. Berarti sudutnya kan 90 derajat. Jadi sinus 90, sinus 0, 0, sinus 90, 1. Jadi ini kan besar I itu 1, besar J itu kan 1, besar K juga kan 1, di 1 kali 1 kali 1, ya 1. Maka yang tidak sejenis itu kesimpulannya dia akan sama dengan 1. I dot J, kemudian J, J dot K itu juga 1, kemudian K dot I, oh sorry. Kebalikannya itu nggak bisa kayak gini. Oke, ada yang keliru. Ini maksud saya ini cross bukan dot. Ini cross, ini cross, ini cross, ini cross. Tapi tapi sebentar, ada yang salah, ada yang salah, ada yang salah. Yang salah itu menyangkut dengan yang ini. Ini saya koreksi. Eh menyangkut dengan yang tidak sejenis ini. Yang sejenis ini 0, iya, yang sejenis ini 0. Ini. Tapi yang tidak sejenis itu bukan 0, bukan 1. Ini salah. Ini salah. Eh, yang ini bukan seperti ini saya hapus. Ini dia karena rotasi, dia dirotasi. Hasil rotasinya itu vektor, bukan skalar, bukan 1. Ini hasil rotasi itu seperti ini. Jadi itu hasil rotasinya itu pakai ini. Jadi caranya untuk hasil rotasi itu seperti ini. Jadi ingat saja supaya gampangnya pakai lingkaran, lalu bikin ini I, ini J, ini K. Lalu ingat putar kanan itu hasilnya positif, lalu putar kiri itu hasilnya negatif. Jadi ini putar kanan, nah ini putar kiri, itu hasilnya negatif. Jadi I cross J kan putar kanan, plus K. Jadi itu I cross J itu hasilnya plus K. Jadi I cross J plus K. J cross K plus I. Terus K cross I plus J. Jadi pokoknya semua yang putar kanan itu positif hasilnya. Jadi I cross K plus J. J cross K plus I. Kita tulis J cross K plus I. K cross I plus J. Itu K cross I itu sama dengan plus J. Nah, yang putar kiri J cross I. Jadi putar balik nih. J cross I itu minus K. I cross K itu minus J. K cross J itu minus I. Jadi yang putar kiri itu semua ini negatif. Ini positif, ini negatif. Gitu. Itu hasilnya itu ada di sini. Hasilnya itu bisa dilihat di sini. Jadi hasil ini yang sejenis tadi yang 0, yang tidak sejenis itu 1. Selain itu juga ada bentuk yang ini. Ini yang saya maksudkan. I cross J itu K, J cross I minus K. Ini. Caranya ya pakai ini. Tapi ini tulisnya JIK, tapi tadi saya pakai yang IJK. Saya lebih gampang ingat yang itu sih. Putar kanan plus, putar kiri minus. Gitu. Tapi kumpulan hasil ini sama. Kumpulan hasil ini itu sama. Nah, itu sebenarnya itu jawaban yang di sini. Hasil operasi yang cross product antar vektor satuan. Itu pertanyaan yang keempat. Gitu. Nah, ini bentuk yang lain yang tadi saya udah jelaskan, tapi saya tadi ganti yang ini untuk jelaskan yang ini. Jadi yang kalau itu besarnya, itu berkaitan dengan besarnya. Besar I cross J, ya besarnya 1. Gitu. Tapi kalau kita lihat arahnya, yaitu dia arahnya ke
Yang I cross J itu arahnya ke plus K. I cross J itu arahnya ke plus K. Gitu ya. Ini yang sejenis 0, yang tidak sejenis itu 1, arah besarnya, ini kasih tanda mutlak ya, ini besarnya. Tapi kalau arahnya ini, hasilnya semuanya ini. Gampangnya dapat dari mana? Main ini. Pakai lingkaran, lalu I, J, K, lalu ingat putar kanan itu positif, putar kiri itu negatif. Jadi itu sekaligus menjawab yang di sini. Gitu. Itu ya. Baik. Searah dan berlawanan arah. Baik, demikian saya pikir sudah semua ya untuk hasil ini. Ya nomor 2 dot sudah, cross sudah, sudut antara tadi pakai yang contoh di buku BOAS itu. Baik, ini EFG ini kan tipenya sama. Ini ada di buku BOAS atau juga di slide kuliah. Ini ada di buku BOAS atau juga di slide kuliah. Baik ya, saya pikir demikian untuk pembahasan soal nomor 2, 3, dan 4. Selanjutnya bisa dikerjakan saja. Eh, untuk contoh untuk soal yang ini, tadi saya contohkan dengan yang lain. Tinggal diselesaikan saja. Baik, saya pikir demikian. Terima kasih.